Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 23 Agustus 2024 bersama saya Fiorina Ciretno. Dan tentunya kami akan menyajikan berita terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini kita akan mendapat informasi lebih lengkap terkait aliansi Gerakan Rakyat Buta Salewangan yang berhasil masuk ke gedung paripurna DPRD Kabupaten Maros. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan laporan langsung dari jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul dari Kabupaten Maros. Selamat sore rekan Nurul. Selamat sore, Vio. Selamat sore, Tribuners. Ya, baik. Boleh disampaikan lebih lengkapnya bagaimana jalannya aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kabupaten Maros hari ini? Silakan. Ya, baik, Tribuners dapat saya sampaikan sebanyak kurang lebih 200 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Buta Salewangan menggelar aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan kantor Bupati Maros yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Turutale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Tribuners. Aksi juga masa demonstran juga melakukan aksi bakar ban dan menyampaikan orasi dan dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian, Tribuners. Dan akibatnya dari aksi ini arus lalu lintas dari dua arah, baik dari arah Kabupaten Pangkep maupun dari arah Kota Makassar ini Pak macet total, Tribunals. Dan pihak kepolisian pun langsung melakukan rekayasa lalu lintas dan mengalihkan kendaraan baik dari arah Kabupaten Pangkep dan maupun dari arah Kota Makassar, Tribunals. Tak sampai di situ, aksi demonstrasi juga berorasi di depan salah satu komisioner KPU Maros, dan juga setelah melakukan orasi di depan kantor Bupati Maros ini masa bergerak menyusuri Jalan Jenderal Sudirman hingga ke depan kantor DPRD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tercatat masa aksi demonstrasi ini terjadi berlangsung hingga pukul 16:30 waktu Indonesia Tengah ketika aksi demonstran berhasil menduduki kantor DPRD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan menyuarakan aspirasinya, tuntutannya di depan tujuh legislator yang menerima di ruang paripurna DPRD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berarti total ada beberapa titik lainnya ya, bukan hanya di depan kantor Bupati Maros saja mereka melakukan unjuk rasa. Mungkin lantas lebih disampaikan lagi rekan Nurul terkait apa yang menjadi fokus utama mereka dalam tuntutan hari ini. Ya, baik Tribunus, masa demonstran ini membawa beberapa tuntutan. Yang pertama itu adalah menolak RUU Pilkada seperti yang digaungkan sejumlah masyarakat di Indonesia. Bahkan beberapa aksi pun dilakukan di beberapa kota, kabupaten di Sulawesi Selatan seperti di Makassar dan juga Palopo dan Sinjai, Tribunus. Kemudian masa aksi juga membawa isu lokal seperti pembahasan Perda Ketenagakerjaan dan juga meminta agar KPU Maros melakukan transparansi terhadap anggaran pilkada dengan skema kotak kosong. Nah, seperti diketahui bahwa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini hingga saat ini belum ada lawan ataupun bakal calon yang muncul selain dengan Bupati dan Wakil Bupati petahana saat ini, yakni Haidir Syam dan juga Suhartina Buhari, Tribunans. Padahal pendaftaran sudah mendekati waktu pendaftaran ini semakin dekat, Tribunans. Seperti itu. Baik, dan mungkin kalau isu lokal tadi yang disampaikan bahwa menyoal nantinya Pilkada 2024 dan hanya ada satu pendaftar dari maksudnya satu pasangan saja yang mendaftar, apakah ini juga menjadi keresahan bagi masyarakat Kabupaten Maros? Ya, Tribunals ini dikatakan dituntut oleh mahasiswa agar KPU lebih transparan karena mereka mengatakan bahwa untuk penggunaan anggaran jika ada dua atau tiga calon dan melawan kotak kosong tentunya berbeda, Tribunals. Itu adalah asumsi mereka, Tribunals. Namun tadi dikatakan oleh komisioner KPU yang muncul, mereka akan menyampaikan hal ini kepada KPU RI dan tentunya akan diteruskan terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh KPU RI terkait dengan tuntutan dari masa demonstran ini. Rekan Nurul, mungkin adakah tanggapan dari atau juga reaksi dari pihak terkait dalam hal ini mungkin tadi disampaikan keberlangsungannya ada di depan kantor Bupati. Apakah mungkin Bupati sendiri juga langsung melihat aksi unjuk rasa hari ini?
Ya, Tribunas, perlu diketahui bahwa hari ini Bupati Maros sedang melakukan pertemuan dengan Kongres PAN di Jakarta sehingga tidak ada dari perwakilan Pemda Maros yang menemui demonstran, hanya tadi dari pihak KPU dan juga 7 legislator di kantor, maksud saya di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Maros. Untuk itu siapa saja yang hadir dalam ruang gedung paripurna DPRD Kabupaten Maros? Ya, Tribunus, masa demonstran ini diterima oleh tujuh anggota DPRD dari 5 fraksi. Yang pertama dari fraksi Golkar, PKB, PKS, Hanura, dan juga Demokrat. Tribunus. Mereka pun menyampaikan bahwa aspirasi dari para demonstran nantinya akan dikawal dan disampaikan kepada DPR RI, dan mereka pun mengatakan sempat menyinggung juga bahwa dari hasil press conference yang dilakukan oleh DPR RI menyatakan bahwa RUU Pilkada ini sudah dibatalkan pengesahannya dan nantinya masih menggunakan keputusan MK pada Pilkada tahun ini, Tribuners. Iya, kami juga mendapat informasi rekan Nurul bahwa ada pernyataan atau mungkin informasi seruan yang disampaikan bahwa menyoal situasi politik dan sosial di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Adakah boleh disampaikan juga lebih lanjutnya mungkin seperti apa sebenarnya isi yang disampaikannya lebih detail? Ya, baik Tribuners, dari Jenderal Lapangan Ilham Tamam mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi ini banyak sekali aturan-aturan yang berubah, Tribuners, yang tiba-tiba saja berubah seperti itu dan dianggap mempermainkan demokrasi dan juga konstitusi. Seperti kemarin pada sebelum pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden, itu juga sempat ada dilakukan pengubahan hasil, maksud saya pengubahan aturan terkait dengan batas usia, dan kemudian setelah diubah akhirnya Raka Buming Raka ini menjadi mencalonkan diri sebagai wakil presiden, dan saat ini juga uh, pre, uh, i, dari Korlip ini menuding bahwa uh, Jokowi juga sedang berusaha untuk mengobrak-abrik konstitusi untuk supaya anak yang lain, yakni Gibran ini bisa maju ke pilkada tahun ini, Tribuners. Jadi memang yang disampaikan oleh Ilham Tamam tadi disampaikan oleh rekan Nurul bahwa memang kekecewaan dari masyarakat Indonesia mungkin secara garis besar adalah memperhatikan hal tersebut. Jadi ada peraturan atau perubahan-perubahan peraturan yang memang ditetapkan mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lantas mungkin tadi kita juga mendapat informasi rekan Nurul terkait aksi long march yang dilakukan oleh para aksi demonstran hari ini itu dengan tujuan seperti apa? Ya, Tribuners, aksi long march yang dilakukan ini tentunya untuk mengajak masyarakat untuk turut menyadari bahwa sebenarnya konstitusi yang sedang dipermainkan ini nyata dampaknya nanti kepada masyarakat, Tribunal, tidak hanya terkait dengan politik saja, namun juga kehidupan sosial yang nantinya seperti pajak yang bisa saja naik ketika nantinya bisa saja dipermainkan oleh pemerintah, seperti itu, Tribunal. Iya, baik. Terima kasih rekan Nurul atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Maros. Selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan kita di sore hari ini. Juga pernyataan langsung dari Jenderal Lapangan Ilham Tamam. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Hari ini tuntutannya yaitu sebenarnya ada beberapa tuntutan. Yang pertama tentang isu nasional, menyikapi terhadap
gejolak nasional yang ada, yaitu sekarang terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi, dalam artian putusan 60 dan putusan nomor 70 terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu tidak diakomodir dengan baik, dengan salah satunya adalah percobaan untuk tidak diakomodirnya putusan tersebut melalui revisi RUU Pilkada. Itulah kemudian yang menjadi semangat dan menjadi kajian dari seluruh Indonesia, termasuk teman-teman di Maros dari Aliansi Gerakan Masyarakat Buta Salewangang ini. Dan yang kedua tentang isu kedaerahan di Kabupaten Maros. Yang pertama itu tentang demokratisasi terkait legislasi yang ada di Kabupaten Maros. Terus yang kedua tentang transparansi anggaran skema dengan kota kosong. Karena kita melihat pilkada Kabupaten Maros ini dimungkinkan petahana melawan kota kosong, dan itu kemudian yang menjadi hasil kajian kita akan ada perbedaan anggaran yang akan terjadi di KPU itu sendiri. Dan transparansi dana KPU, kemudian kemudian isu daerah juga, yaitu
kelanjutan tentang apa yang terjadi di Kabupaten Maros, khususnya bahwa KPU bahwa banyak terjadi polemik. Contohnya adalah ketimpangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 dan putusan Konstitusi nomor 10 tahun 2024 yang menyasar tidak lain dan tidak bukan adalah KPU sendiri. Pada dari itu, teman-teman, aliansi gerakan masyarakat Kabupaten Maros itu kemudian bersepakat untuk menemui Komisioner Kabupaten Maros. Maka dari itu silakan perwakilan dari KPU Kabupaten Maros untuk merapat dengan teman-teman. Baik, sekali lagi perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Pertama-tama yang terhormat yang hadir pada kesempatan kali ini dengan kita dan kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya Bapak Kapolres Maros hadir dengan kita. Kami mengapresiasi bahwa beliau mengawal teman-teman sekalian dalam berdemo untuk memastikan keamanan teman-teman untuk menyuarakan apa yang menjadi keresahan kita semua. Yang terhormat teman-teman anggota dewan yang hadir pada kesempatan kali ini, ingin saya perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari fraksi PKS. Kemudian di samping saya ada Kakak Nur Fadrin dari fraksi Golkar. Di samping kirinya ada Pak Bambang Wijayanto dari fraksi Golkar. Di samping kanan saya, mungkin tidak asing juga bagi teman-teman sekalian, yang mungkin dulunya dia ikut berorasi, sekarang dia menerima teman-teman sekalian di ruangan ini. Di sampingnya juga ada Kakanda Mahmud Akani dari fraksi Hanura. Di sampingnya ada Kakak Julian dari fraksi PKB. Dan tidak asing juga bagi teman-teman sekalian, mungkin sama-sama akan satu alma mater. Kemudian di sebelah sana ada Pak Yusuf dari fraksi PKB. Dan yang saya hormati Pak Jenderal yang memimpin kegiatan demonstrasi pada siang hari ini. Dan yang saya hormati teman-teman TNI Cabang Kota Salewangan Maros, PP HPBNP Maros, INM Kabupaten Maros, Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Maros, kemudian Komit Maros, Kiwal Garuda Hitam, Pasar Keras, Sermi Maros, Pertanian Rumah, Labesta Revolusi, PMII. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 23 Agustus 2024. Tribuners, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Ciretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.